Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Cyprian and Chong. Before we proceed this video, I would like to say that if you don't understand my language or my slang, you can just turn on the subtitle because I have personally added the subtitle in this video for you guys convenience of watching this video. Because in this video, I'll be using Bahasa Malaysia as my primary language. Okay Mai, so hari ni saya mau share lagi kamu satu produk iaitu condenser mic. Dia punya number model tu adalah BM800. Saya rasa mic ni adalah sesuai untuk kalau kau buat streaming ke ASMR, cover lagu atau voice over. Tetapi kalau kamu mau buat yang macam begini kan, yang ada jarak jauh tu dia kurang sesuai sebab mic ni adalah kurang sensitif kalau macam jarak jauh. Ini adalah microphone yang kita akan tengok dalam video ini, iaitu once more nama dia adalah BM800 condenser mic. Mic ni adalah sesuai untuk just record suara sajalah. Saya rasa instrumen pun tidak masalah, cuma saya tidak berapa test on instrument, so saya tidak boleh bagi suggestion lah. And for this condenser mic juga kan, saya suggest jangan guna di dalam phone atau tablet. If kamu ada laptop tu, make sure laptop kamu ada audio card yang sesuai, and same has the computer itself also. So saya rasa kalau kamu ada macam external audio recorder gitu yang macam saya guna nanti kan, and saya rasa that way adalah lagi sesuai untuk kita buat sebab kita mau maximize dia punya usage of the condenser mic bah. Sebelum kamu beli microphone ini kan, just a heads up, microphone ni just a budget microphone, so kamu jangan boleh expect terlampau tinggi lah, dia cuma budget kan. Tapi kalau kamu mau cari yang lagi accurate sound yang very crisp and dia ada built-in audio card kan, dia akan lagi mahal compare yang inilah. Tetapi kan dia punya catch adalah microphone ini it serve my purpose well for the moment, and saya rasa dia cukup okay for its own price range. Seterusnya kan saya akan share kamu dia punya unboxing, dia punya main product, and macam mana saya mau set ni microphone according to my preference yang saya rasa best to use this condenser mic. Yang paling last tu adalah dia punya review, either dia worth atau tidak, and what's my personal suggestion and recommendation for this microphone itself. Okay, jom kita pergi tengok section yang seterusnya. Okay guys, so ini adalah condenser microphone yang saya order daripada Shopee. So daripada segi dia punya packaging kan, the first thing you'll see is dia cakap sini condenser microphone. Yang di atas ni pula adalah dia punya color label, iaitu golden and black. Actually dia punya combination is gold and black. And then yang gambarnya ni kan, gambarnya ni pula ada misleading sikit, tidak sama macam tu apa produk dia. Sebab saya rasa tidak brand bah, diorang kasih nama dia BM800 saja. Kalau kita tengok daripada packaging daripada tepi, and then di belakang, and then dia ada tepi pula sama saja. And then as for the front, dia cakap sini open from here lah kalau kamu mau buka ni packaging. So kalau kami buka packaging tu kan, the first thing kita akan tengok adalah microphone and the accessory. So the first one we'll see is the microphone lah. Dia kena package in the plastic, and then dia ada bagi sponge juga, tapi sponge tu dia punya plastik sudah saya buka. And then this is the XLR cable lah. The first end is the female, and then the other end is 3.5mm jack cable. Okay, dorang ada bagi juga audio card, tapi saya tidak berapa guna lah. And then this is the manual and direction about the microphone lah. So kalau kamu mau baca tu semua ada dalam ni apalah ni kertas. And then this is all the accessory yang dorang bagi dalam packaging tu. Kalau kamu beli macam yang saya package tu daripada Shopee, saya kasih sedia link di bawah, dia ada aksesori yang lain juga. So kalau kamu beli yang microphone tu saja, so ini sajalah dia punya barang. So this is the microphone. Dia kena package in the plastic. So kalau kami buka tu, kalau the first thing we notice that dia punya design tu is quite minimalist. And then untuk dia punya design atas tu, dia ada macam metal-ish lah. And then di bawah tu is just like a metal brush begitu. Dia rasa macam ada premium jugalah feeling dia. In a short way kan, I can say I really like the microphone lah. Dia punya durability pun is not that bad. Kalau kita tengok dari bawah pula kan, is the XLR cable di mana kamu cucuk
lah. And kalau kita tengok daripada atas, there's nothing much except dia ada extra details at the side of the microphone lah. Like I said earlier just now kan, microphone ni memang tidak brand, tapi for this specific microphone kan diorang ada letak branding lah. So brandingnya iaitu mic store is kinda macam very general begitulah. Has your information kan, mikrofon ini adalah jenis unidirectional. Maksud dia kan dia akan record ini in one direction. Kalau kau macam terrecord daripada belakang dia, memang dia punya recording potential tu hilang lah. So macam mana kita mau tahu mana depan dia? So kalau kau tengok logo tu, make sure kau record facing the logo. Alright guys, so this one is just an extra for this video. Sebab saya tahu kamu akan tanya pasal phantom power. So this is the phantom power itself. Kita akan tengok brief of the product sajalah. Sini adalah dia punya label di mana kamu cucuk to kabel nanti. Dia ada AC, output sama input. For this to work kan, kamu kena beli another XLR kabel yang berbeza daripada yang tadi itu. So yang beza dia itu adalah yang jack ini adalah male, then dia ada jack itu adalah female to connect to your condenser mic. Okay, phantom power ni juga datang dengan dia punya power supply. So power supply ni di mana kita mau cucuk, dia akan cucuk pergi yang di belakang tu yang ada label AC. Bila kau sudah cucuk pergi AC punya port, kau boleh on sudah kau punya phantom power. In the next section kan, saya akan ajar kamu macam mana mau connect kamu punya condenser microphone tu directly kepada audio recorder lah. So the audio recorder what I got you here is the Zoom H1. I personally like to use this setup sebab saya rasa dia senang and the best way to use kau punya condenser mic kalau kamu punya laptop atau komputer tu tiada audio card yang sesuai. And then kalau kamu mau pasang tu, first kamu kena perlu ada LXLR punya kabel yang female, then 3.5mm punya jack lah. So bila kau connect kamu punya female punya kabel jack tu, make sure dia ketat and tidak senang terlepas lah, sebab nanti dia ada takut loss dia punya recorder kan. And then here we have the 3.5 tu, make sure kamu pergi cucuk yang line punya port for the Zoom H1 external audio recorder. So bila kamu buat ni setup, kamu kena consider few factors lah. Factors yang pertama tu adalah jarak jauh sama jarak dekat. Kalau jarak jauh kamu kasih naik dia punya gains, kalau dekat tu kamu kasih turun. Sebab kan kalau terlampau tinggi kau punya gains tu kan, dia akan cause hissing sound atau noise yang akan distort kau punya audio recording quality. So kamu kena pandai-pandai adjust ikut situation. And bila kita connect pergi phantom power, dia akan lain cerita lagi. This setup ada berbeza sikit. Ni kali kita akan try to connect our punya condenser microphone kepada phantom power, dan phantom power to Zoom H1. So the mission is to have a very raw punya voice recording. First thing first, kau kena perlu adalah XLR cable male and female. Yang first punya tu kau kena cucuk pergi input, then yang female punya tu cable tu kau kena cucuk pergi kau punya condenser microphone. Then lepas tu kan, kalau kamu connect pergi kau punya Zoom H1 tu, kau kena ada XLR cable yang ada 3.5mm punya jack tu, cucuk pergi kau punya Zoom H1 punya line in, yang macam mana kita buat on previous punya setup itu. So dia punya setup tu pretty much macam straightforward macam begini sajalah. So sebelum tu kan, kamu jangan lupa cucuk kamu punya macam power cable juga. So macam mana kita mau tahu kalau phantom power tu sudah power ke tidak? Kau kena tekan yang di power yang button yang di depan tu. So bila kau tekan, a blue indicator will show that the phantom power is already turned on. In a nutshell kan, saya rasa setup ni sangat membantu lah untuk kalau kamu mendapat audio recording yang ada high quality sikit dengan mic yang murah kan. And then has information, mic ni dia tiada macam built-in audio card, so kau kena guna setup yang macam beginilah. Okay guys, so yang inilah dia punya setup untuk microphone tu. Kalau kau kasih connect semua dia punya accessory tu, so yang Nina ni, dia punya handle ni kau boleh macam adjust. Dia boleh turun, dia boleh naik, dia boleh pergi depan, dia boleh pergi siring. Tu yang bagus tu dia punya handle tu. And then kan, kalau kamu mau try setup yang lain pun boleh juga, tapi yang paling saya suka yang setup tu macam beginilah. And then kalau macam kau tidak suka begini kan, kau boleh kasih pusing ni microphone juga macam begini.
So senang saja, kau kasih terbalik dia, and then yang ni kau kasih naik. Ya, okay, saya punya meja dia cukup panjang, tetapi you get the idea lah. Okay, so guys, yang ini adalah dia punya second setup. Yang ini saya rasa dia sesuai untuk buat cover lah. Sebab some people kan yang mau buat high vocal kan, saya rasa kalau begini lagi selesa untuk kau nyanyi kan. Kalau dia menyanyi begini susah. So dia mesti kasih naik dia punya apa ni, dia punya voice diagram lagi lagi bagus kah kalau saya tidak silap. So yeah, kalau kamu buat cover tu memang sesuai lah setup yang kedua ini. Okay guys, so ini adalah yang third setup for this microphone. So yang sekarang ni kita ada guna pop filter. Saya rasa yang sponge tu tidak payah. So konsep dia senang saja, kamu boleh guna antara satu. Sebab kalau kamu guna dua-dua kan, dia punya sound recording tu nanti tidak berapa jelas sebab dia terlampau tebal. And then kan, kalau kamu macam tidak mau guna pop filter atau sponge tu pun boleh. Tetapi kan kamu akan cause kamu punya microphone cepat rosak lah. Sebab bila kita bercakap kan ada tempias ba. And then tempias tu dia boleh cause the microphone to rust. So saya suggest kan, gunalah antara pop filter atau sponge. Okay guys, kita sudah sampai kepada session untuk kita test dia punya audio recording. First kita akan tengok macam mana beza audio recording daripada segi record daripada camera alone, and then from the external microphone from the Zoom H1, and then lepas tu daripada condenser mic alone, and the paling last itu adalah condenser mic plus with the phantom power. Sebelum kamu dengar audio testing ini kan, better kamu pakai earphone atau headphone supaya kamu boleh dengar lagi accurate macam mana dia punya audio quality recording. Camera audio testing, take 1, 2, and 3. External mic Zoom H1, audio testing 1, 2, and 3. Condenser mic only, audio testing, take 1, 2, and 3. Condenser mic, microphone, plus phantom power, audio testing, take 1, 2, and 3. Okay guys, so yang scene ini kan adalah ekstra sikit lah. Kita akan try macam mana ni, microphone kalau kita buat dia macam masuk wayang. So di sini saya ada script. Script ni adalah Transformer Optimus Prime punya speech. Kita akan try imitate. Kita biarlah kita guna yang bahasa Melayu saja lah. Kita try ikut macam mana Transformer punya Optimus Prime bercakap punya speech dia. Okay, kita try ya. Before time began, there was a cube. We not know where it comes from. Only that it holds the power to create worlds and fill them with life. That is how our race was born. Wih, boleh tahan juga ni. Okay lah, kita akan terus kepada dia punya penutup begitu sudah kan. Saya rasa kita sudah sampai kepada end of the video. Alright, jom. So sebelum saya end video ni, saya akan bagi saya punya last punya macam advice begitu kan. Okay, first of all, microphone ni dia murah. Dia punya harga tu boleh bincang lah. And then kalau daripada segi voice recording pula tu, it's not that bad and it's not that so professional also. But if you guys want really professional play microphone too, I think you guys can get the better one than this one. And as for the design, I can say dia sangat durable. Saya rasa dia boleh tahan lama lah, quite some time, because dia punya build up tu is not that bad. Okay, dia punya downside pula tu kan, saya rasa voice recording tu kalau kau tidak guna dengan cara yang betul kan, dia boleh degrade kau punya audio recording. So saya suggest kamu guna voice recorder lah sebagai dia punya audio recording. And then saya rasa itu sajalah. And then kamu jangan lupa like, subscribe, komen tu saya akan try layan kamu. And then bagi kamu extra information of this microphone kalau kamu perlu tahu lah, sebab I'm ready to help you guys sampai mana yang boleh sajalah. And share juga, jangan lupa share, sebab share tu sangat penting. Dia akan sangat membantu saya punya video for to grow in this YouTube channel. Okay, saya rasa itu saja, and I hope you guys have a nice day and stay safe, and I see you guys next time in the next video. Okay, bye.